Salam sehat bersama saya Dr. Faidan Lomantoruan. Pada video kali ini kita akan membahas dua kategori penyebab asam urat yang mungkin selama ini Anda tidak ketahui ya. Jadi mungkin selama ini Anda taunya asam urat adalah karena makan jeroan, kemudian makanan kalengan, ya, kemudian daging-dagingan dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda mengalami asam urat sementara Anda tidak mengkonsumsi makanan itu, tentu Anda bertanya-tanya, kok bisa gitu ya? Nah, ini pertanyaan sering muncul pada saya. Jadi memang ada beberapa penyebab asam urat yang nggak banyak orang pikirin, ternyata itu bisa menjadi penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam untuk Anda dulu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Swastiastu, Shalom, Haleluya, Yahweh, Beshem, Yeshua, Hamasya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, jadi asam urat itu sendiri adalah sebetulnya suatu asam yang merupakan hasil metabolisme asam amino purin. Ya. Asam amino ini biasanya memang terdapat dalam bahan makanan, ya, seperti daging-dagingan, kemudian jeroan, ya, udang, makanan laut, ya, yang banyak mengandung protein dan kemudian secara natural dia akan dipecah dan dibuang melalui ginjal lewat air seni. Itu teorinya. Nah, tapi ketika ada orang yang tidak terlalu banyak mengkonsumsi makan daging, tidak mengkonsumsi makanan kalengan, tapi kemudian pas diperiksa asam uratnya naik, ya, kemudian malah menimbulkan rasa nyeri yang hebat, tentu dia bertanya-tanya. Kita to the point aja. Jadi ada dua yang bisa memicu atau meningkatkan asam urat yang selama ini kita nggak tahu. Yang pertama adalah fruktosa sintetis. Fruktosa sintetis dalam bentuk corn syrup yang mungkin ada di dalam. Kalau Anda pergi ke tempat komersial, dia ada sirup yang dicampurkan ke dalam minuman untuk diminum atau berada dalam minuman kemasan. Demikian juga selain corn syrup juga adalah gula-gula sintetis, ya. Ya, termasuk gula sukrosa juga. Dicampur lah, ya. Jadi pernah ada penelitian bahwa National Health and Nutrition Examination Survey mengadakan suatu penelitian, ya, antara tahun 88 dan tahun 1994 dan ditemukan sesuatu yang konsisten, ya. Saya bacakan, ya, bahwa high fructose corn syrup itu bisa meningkatkan gout, ya, pada laki-laki, ya. Nah, kemudian menurut Arthritis Foundation tahun 2008, orang yang minum 2 atau lebih sugary drink soda itu bisa meningkatkan risiko asam urat naik 85%. Jadi 2 serving sehari. Mungkin minuman soda kemasan, ya, Anda minum, atau mungkin minuman sasetan juga bisa berpengaruh. Sehingga ketika Anda rutin mengkonsumsi minuman-minuman seperti ini, maka ada risiko asam urat Anda naik, gitu ya. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Karena gula sintetis ini ternyata bisa menyebabkan terjadinya pengentalan darah dan juga meningkatkan produksi asam urat di dalam tubuh. Kalau cuma sekali-sekali badan kita bisa mengkonsumsi, ya, bisa mengkompensasi, tapi begitu proses terjadinya itu lama, ya, menahun, ya. Bukan setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Karena biasanya orang mengalami asam urat itu nggak tiba-tiba umur 17 tahun asam urat, enggak. Banyak sekali terjadi masalah asam urat itu usia 30-an ke atas, ya. Nah, artinya ketika Anda sudah tahu sekarang, Anda bisa tahu, oh, ternyata minuman yang manis, gula, baik gula itu sendiri, sirup fruktosa atau gula sintetis, bisa meningkatkan risiko peningkatan asam urat. Yang pertama. Nah, yang kedua yang sering menyebabkan asam urat naik dan kumat adalah obat-obatan. Nah, obat-obatan ini mungkin selama ini nggak kepikirkan, dan mungkin juga Anda mengkonsumsi obat-obatan tanpa nasihat dokter dan tidak berkonsultasi pada dokter, ya. Anda mengkonsumsinya dengan cara cari-cari data sendiri di Mbah Google, tanya-tanya sama teman-teman yang mengkonsumsi obat, atau tanya saudara atau apa, terus kemudian Anda berkeputusan ngambil sendiri, minum sendiri. Kemudian Anda mengalami asam urat tanpa Anda tahu koneksinya, ada hubungannya. Ya, jadi beberapa obat yang saya mau ingatkan sama Anda bisa meningkatkan asam urat adalah pertama obat hipertensi golongan diuretik. Artinya golongan obat hipertensi itu ada golongannya, ada macam-macamnya. Makanya nanti kalau
Saya nggak jelasin di sini terlalu detail. Jadi kalau dokter Anda meresepkan obat hipertensi ada beberapa macam itu karena kerjanya beda-beda. Itu aja yang saya mau bagikan sama Anda. Bukan urusan Anda untuk memahami bagaimana obatnya bekerja secara detail ya. Tapi kalau Anda mau tahu ya boleh aja, silakan tanya sama dokternya ya. Tapi Anda jangan ambil kesimpulan sendiri. Karena dokter Anda itu belajar farmakologi namanya untuk mengetahui bagaimana meresepkan obat. Terus Anda bilang, oh nanti obat bikin keracunan makanan, keracunan pada tubuh. Ya memang obat itu racun pada dosis kecil kok. Kalau terlalu berlebihan ya memang berbahaya. Tapi kalau pada dosis yang tepat, membantu Anda punya kualitas hidup yang lebih baik. Gitu ya. Jadi, obat golongan diuretik itu bisa meningkatkan asam urat. Yang pertama. Yang kedua, aspirin. Ya, aspirin atau obat pengencer darah bisa meningkatkan asam urat. Nah, kemudian yang ketiga adalah asam nikotinat, ya, yang sering dipakai untuk obat kolesterol. Dan sebetulnya masih ada beberapa obat lagi yang lain, obat-obatan untuk Parkinson, misalnya levodopa, obat-obatan untuk kanker, ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, apapun itu, saya nggak membahas detailnya di sini. Saya minta Anda untuk konsultasi sama dokter Anda. Kenapa? Jangan-jangan itu adalah salah satu penyebab asam urat Anda. Dengan demikian, nanti Anda berdiskusi dengan dokter Anda bisa mendapatkan solusi lain ya untuk membuat satu regimen atau pengaturan obat yang baru. Tentu, kata kuncinya adalah ketika Anda sudah tahu tadi, pertama makanan yang ada gula-gulaannya tadi, kedua adalah obat-obatan, maka sebetulnya kata kuncinya adalah ketika Anda sudah tahu ini adalah penyebab yang tidak Anda ketahui, maka kalau Anda kepingin sehat ya obatnya dikonsumsi dan apa yang menyebabkan itu kita bisa eliminasi dan Anda kembali menjalankan pola hidup sehat. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Ya, ingat untuk di like, subscribe bagi yang belum dan tolong dibagikan. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Salam sehat dari saya.